Shalom ladies, jumpa lagi bersama Komisi Wanita GKY Mangga Besar. Senang sekali pada saat ini kita bisa sama-sama memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga pada akhir acara nanti kita akan ada belajar bersama-sama bagaimana cara membuat hidangan penutup. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Lagu Tak Terukur Kasih-Mu Yesus. Mengapa kita memilih lagu ini? Karena di bulan Februari ini banyak sekali yang merayakan Hari Kasih Sayang. Kasih sayang yang ada di dalam dunia ini tidak sama dengan kasih sayang yang Tuhan berikan, yaitu kasih sayang, kasih yang tidak terbatas. Maukah ibu-ibu semua merasakan, mengalami kasih yang tidak terbatas itu? Mari sama-sama kita renungkan lagu ini, kita sama-sama memuji, dan biarlah roh Tuhan bekerja. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Puji Tuhan karena saya memiliki Yesus Kristus. Kasih Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janganlah kita hanya berharap kasih dari dunia ini, kasih yang semu kadang-kadang, kasih yang memerlukan timbal balik agar kasih itu dapat kita rasakan. Namun, hanya kasih Yesus yang tidak pernah menuntut kita apapun. Kasih-Nya tidak bersyarat, asalkan kita mau mengutamakan Dia, mau bersandar kepada Dia. Pasti saudari, Anda semua akan merasakan kasih Yesus yang begitu besar, yang tidak terbatas, seperti yang saya rasakan sampai hari ini. Mari kita lanjutkan pujian kita. Sebelumnya kita akan berdoa, memohon Tuhan memimpin acara ini sampai selesai untuk kemuliaan nama-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kami mau Tuhan, selalu ada kasih Tuhan yang menyertai kami. Sehingga hari-hari kami Tuhan, selalu dapat memuliakan nama Tuhan. Dan menjadi berkat buat orang lain. Pakailah kami Tuhan,
para wanita dimanapun kami berada, supaya kami menjadi wanita yang bijak, menjadi wanita yang cantik bukan hanya secara lahiriah, tapi kami memiliki kasih Tuhan yang terpancar keluar untuk keluarga kami, teman-teman kami, untuk keluarga besar kami juga. Tuhan, tolong Tuhan, kami mau Tuhan merasakan kasih yang tak terbatas itu. Karena kasih Tuhan, hanya kasih Tuhan, kasih yang abadi tanpa syarat. Pimpinlah Shalom Ladies pada saat ini. Berdoa untuk penginjil Eli Suryana yang akan membawakan firman Tuhan. Dan juga rekan pelayanan kami, Ibu Siska, yang akan membawakan keterampilan untuk kita semua pelajari. Semua ini kami bawakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang penuh kasih, kami berdoa. Amin. Mari kita melanjutkan pujian kita, For God So Loved the World. Lagu yang diambil dari KPPK nomor 259. Demikian Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi, Ia berikan anaknya mati di Kalvari untuk bebaskan saya. Dia akan datang pula dengan penuh mulia. Amat besar kasih-Nya. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love for me. Wonderful His love for me. Shalom ladies, senang sekali kita sudah memuji Tuhan. Biarlah kita boleh bersama-sama terus menikmati persekutuan ini. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur boleh kembali datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam persekutuan bersama saudara-saudara seiman. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk segala pimpinan dan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga hari ini kami boleh bisa memuji Tuhan. Dan kami sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah ke dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Para wanita yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar satu tema yang tadi sudah dibacakan atau dibicarakan oleh Ibu Desi sebagai WL kita hari ini, yaitu kasih Tuhan yang tak terbatas.
kasih Tuhan tak terbatas. Mari kita akan membaca Alkitab kita dari Mazmur nomor 145. Kita akan membaca 2 ayat saja, yaitu ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Kalau ibu-ibu sudah mendapat, saya akan membacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya, terhadap segala yang dijadikannya. Saudara, ini adalah pemberitaan firman Tuhan. Kalau kita lihat, saudara, secara keseluruhan, dalam Mazmur nomor 145 ini, kalau saudara perhatikan, itu ada ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Nanti kalau ibu-ibu ada waktu untuk membaca bagian ini kembali, boleh dibaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Karena apa, ibu-ibu sekalian? Ayat-ayat ini begitu indah sekali. Ini adalah ungkapan dari pujian Daud, kekaguman Daud akan Allah, akan Tuhan yang begitu besar, yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Kalau ibu-ibu memperhatikan, di dalam judulnya dikatakan, puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, Mazmur pujian Daud. Jadi Mazmur ini adalah tulisan Daud, di mana melalui kalimat-kalimat ini, sekali lagi saudara, Daud mengungkapkan perasaan kagum dan pujiannya kepada Tuhan. Saudara, Daud memuji Tuhan karena kemurahan Tuhan yang dia alami secara pribadi di sepanjang umurnya, saudara. Bukan hanya sesaat, tetapi kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita dapat mengerti bahwa dia merasakan kemurahan Allah di sepanjang umurnya. Ibu-ibu, Daud merasakan kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam setiap keadaan hidupnya dan di setiap waktunya. Ini sangat indah sekali, saudara. Kalau kita juga seperti Daud, bisa merasakan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam setiap keadaan hidup kita, bahkan di sepanjang waktu kita. Kita sudah memasuki bulan Februari di tahun 2021 ini. Saudara, biasanya secara umum di bulan Februari ada satu tanggal yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan Hari Kasih Sayang. Di mana setiap orang, atau mungkin ya kalau boleh kita khususkan, anak-anak muda mengkhususkan hari ini sebagai Hari Kasih Sayang. Mereka akan mempersiapkan diri dengan baik. Ya, mereka akan mempersiapkan coklat biasanya, atau juga bunga, atau mungkin orang-orang yang sudah lebih dewasa akan mempersiapkan candlelight dinner dan lain-lainnya. Manusia berlomba-lomba untuk menunjukkan kasih sayangnya tepat di hari kasih sayang ini. Tetapi saudara, sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, sebagai orang-orang yang telah merasakan kasih sayang Tuhan, tentu kita harus belajar dari kasih Tuhan, bukan? Karena apa, saudara? Karena kasih Tuhan tidak dibatasi oleh tanggal. Kasih Tuhan tidak dibatasi dengan waktu-waktu tertentu saja. Sebab itu, kalau kita ingin menunjukkan kasih kita, saudara, kita harus mengacu kepada Tuhan. Mengacu kepada kasih Tuhan yang tidak terbatas. Sepanjang masa, saudara, kita harus menunjukkan kasih kita kepada sesama, terutama kepada Tuhan. Tidak dibatasi oleh waktu dan tanggal, saudara. Nah, saudaraku sekalian, kasih Tuhan yang tidak terbatas ini, saudara, kalau kita baca kembali ayat yang ke-9, saudara, di sini dikatakan, "The Lord is good to all, and His tender mercies
are over all His works. Saudaraku sekalian, kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan itu, saudaraku sekalian, di sini dikatakan meliputi segala pekerjaannya. Saudara, kalau kita melihat matahari, bulan, dan bintang-bintang yang saat ini masih berada di tempatnya, itu semua karena pekerjaan Tuhan, karena karya Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi kita, semua masih beraturan di atas sana, saudara. Itu semua karena karya Tuhan. Semua yang ada di muka bumi ini, semuanya berjalan dengan baik, tidak berbenturan satu dengan yang lain, saudara. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan, karena kasih-Nya. Dia memelihara semua alam semesta ini untuk kita sekalian. Saudara, disinilah bukti nyata bahwa Tuhan memiliki kasih yang tidak terbatas. Saudara, apa maksudnya kasih Tuhan yang tidak terbatas ini? Kita belajar dua hal, saudara. Yang pertama, kita mengatakan kasih Tuhan tidak terbatas karena, saudara, kasih Tuhan itu tidak berubah. Kalau saudara baca kembali bagian ini, nanti ibu-ibu boleh memperhatikan ya kalimat demi kalimat di dalam Mazmur 145 ini dengan penuh seksama ya. Di sana dikatakan, saudara, bahwa dari generasi ke generasi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Bahkan, saudara, kalau kita baca di dalam Roma 5 ayat ke-8, waktu kita ini masih menjadi orang yang hina, masih menjadi orang yang berdosa, saudara, di situ Tuhan sudah mengasihi kita. Roma 5 ayat ke-8 mengatakan demikian. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, ketika kita masih berdosa, ketika kita sudah diselamatkan, sampai hari ini kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih-Nya tidak berubah, saudara. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yakin kasih Tuhan tidak berubah. Itu yang dirasakan, yang dialami oleh Daud. Kasih Tuhan tidak berubah, saudara, sepanjang kehidupannya. Sehingga dia begitu kagum dan memuji Tuhan. Saudara, kasih Tuhan tidak berubah. Yang kedua, saudara, kalau kita belajar tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas. Apa maksudnya, saudara? Yang kedua, sebab kasih Tuhan tidak berhenti. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, kata berhenti menunjukkan tentang waktu. Kalau kita berhenti, saudara, maka waktu kita juga pasti berhenti. Misalnya, saudara, ketika hidup kita sudah selesai di dunia ini, maka, saudara, waktu kita juga selesai. Ketika kita berhenti hidup, menarik nafas, maka berhenti juga waktu kita. Dan orang akan menuliskan di batu nisan kita tentang hari, tanggal, tahun di mana kita berhenti di dalam dunia ini. Saudara, itu adalah kata berhenti. Jadi, saudaraku sekalian, kalau kita mengatakan kasih Tuhan tidak terbatas, maka kita bisa mengatakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu, saudara. Sepanjang hari, sepanjang waktu, saudara. Sepanjang detik-detik dalam hidup kita. Kita ada sampai hari ini karena kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Saudara, indah bukan apa yang kita alami ketika kita percaya kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak pernah terbatas untuk kita. Ketika kita kemudian jatuh kembali di dalam dosa, ketika kita melanggar perintah Tuhan, Tuhan tetap membuka tangannya untuk kita, memohon ampun dan mengalami pertobatan kembali kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, kita bisa menyelami bukan? Mengapa Daud mengungkapkan perasaan kagum dan pujiannya kepada Tuhan? Karena kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas.
Saudara, belajar tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kita belajar dua hal pada hari ini. Yang pertama, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dia selalu mengasihi kita apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, dalam suka, dalam duka. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bahkan ketika kita gagal, kita lalai melakukan firman Tuhan, dan kita melanggar firman Tuhan, kasih Tuhan tetap terbuka untuk kita datang kepadanya, kembali memohon ampun, dan mengakui akan kesalahan kita. Yang kedua, saudara, kasih Tuhan yang tidak terbatas artinya kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Sepanjang masa, sepanjang waktu, sampai kita berjumpa kembali dengan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berhenti, akan selalu mengiringi langkah hidup kita, sehingga kita akan kembali dikuatkan karena kasih Tuhan yang selalu mengiringi langkah hidup kita. Saudaraku sekalian, biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh kembali mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak terbatas. Kasih Tuhan tidak sama dengan kasih yang dirayakan oleh orang-orang di dunia ini, saudara. Kasih yang dibatasi dengan tanggal, kasih yang dibatasi dengan waktu, kasih yang disebut sebagai hari kasih sayang saja. Tidak, saudara. Mari kita mempraktekkan kasih Tuhan yang tidak terbatas ini. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama kita sepanjang waktu. Baik saudaraku sekalian, saya percaya firman Tuhan ini akan kembali menguatkan kita. Nah saudara, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Desi, worship leader kita pada saat ini, sebentar kita akan menyaksikan seorang pengurus komisi wanita kami, yaitu Ibu Siska, akan menampilkan satu pelajaran tentang resep ya. Saya berharap bahwa resep yang akan dibawakan ini sungguh-sungguh membuat kita mau terus belajar ya, karena kita sebagai ibu-ibu rumah tangga tentunya atau sebagai wanita-wanita Kristen harus mempersiapkan diri dengan baik untuk bukan hanya melayani di gereja, menjadi berkat di gereja, tapi juga bisa menjadi berkat dalam keluarga kita ya. Saudara, mari dengan menambah resep yang baru nanti, kita bisa praktekkan di rumah, kita bisa menyatakan kasih kita kepada keluarga kita terlebih dahulu tentunya. Ya, saudara, mari kita melihat resep yang akan dibawakan ini. Shalom ladies, apa kabarnya? Saya berharap kita semua sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat dessert atau pencuci mulut, yaitu similu. Similu adalah sop buah yang terkinian. Similu adalah sop buah, tapi dia tidak memakai susu ataupun santan, padahal kuahnya berwarna putih. So, inilah resep similu. 1 liter air dari buah kelapa, 100 gram fiber cream nabati, 75 gram gula pasir, daun pandan secukupnya. Ini adalah bahan A. Bahan B adalah buah stroberi yang telah dipotong, mangga, longan, alpukat, anggur, buah kiwi, buah semangka, mata de koko, selasi yang sudah saya rendam sebelumnya. Bahan C adalah 700 ml air putih, gula pasir, jelly rasa melon.
Pertama-tama kita akan membuat bahan C terlebih dahulu. Bubuk jeli dicampur dengan gula. Sebelumnya diaduk terlebih dahulu. Kemudian masukkan air. Diaduk sampai rata. Kemudian baru nyalakan api. Masak jeli hingga mendidih. Kemudian kita akan membuat bahan A. Masak hingga mendidih. Jeli ini kemudian dicetak di tempat. Nah, ini udah mendidih. Kita masukkan, matikan kompor, kemudian cetak di suatu tempat. Setelah itu kita diamkan hingga dingin. Sekarang kita akan membuat resep A. Fiber cream yang tadi 100 gram, gula pasir 75 gram, satu liter air kelapa. Kita kocok terlebih dahulu hingga rata. Setelah merata, kita nyalakan api. Kemudian masukkan daun pandan. Masak air ini, sup buah ini sampai matang. Setelah mendidih, kita matikan api. Wah. Kemudian kita tuang ke tempat. Hilangkan uap panasnya. Apabila sudah nggak panas, kita masukkan dalam kulkas selama 2 jam. Sekarang kita akan memotong jeli yang telah jadi tadi. Jeli ini kita potong panjang-panjang. Setelah dipotong seperti ini jelinya, mari kita
sajikan. Anggurnya. Ada koko. Terakhir adalah baru kita masukkan jelinya. Setelah itu kita masukkan stroberi. Atasnya taruh insulasi. Terakhir kita siram kuah yang tadi dimasukkan ke kulkas. Sup buah similu telah siap untuk disajikan. Hidangan similu ini bisa sebagai dessert di hari Xinjia bersama keluarga. Selamat mencoba. Baik ladies, itulah rangkaian persekutuan kita pada saat ini. Berharap ibu-ibu semua, para wanita Kristen, baik dari GKI Mangga Besar maupun dari GKI yang lain dan dari gereja-gereja yang lain, tetap setia mengikuti persekutuan wanita, Komisi Wanita GKI Mangga Besar. Kita akan ketemu lagi pada Jumat yang akan datang, pada Jumat ketiga. Ya, ibu-ibu silahkan dicatat waktunya di mana kita akan kembali bersama-sama dalam persekutuan wanita. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Sampai jumpa.